wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Fitri Nurayati dari Institut Darul Quran, program studi PGMI Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Oke, di sini Ibu akan menyampaikan tentang bangun ruang 3 dimensi. Bangun ruang atau biasa disebut juga sebagai bangun 3 dimensi merupakan jenis bangun yang memiliki ruang serta sisi yang membatasinya. Jumlah serta bentuk dari setiap sisi yang ada menjadi ciri khas tersendiri dari sebuah bangun ruang. Karena bentuk dan jumlah rusuknya berbeda, maka setiap bangun ruang memiliki karakteristik sendiri yang menjadi ciri ataupun sifat dan bangun ruang tersebut. Seperti halnya bangun datar memiliki sifat-sifat bangun datar dan rumusnya tersendiri, bangun ruang juga tentu memilikinya. Nah, jenis-jenis bangun ruang itu ada 7. Yang pertama adalah kubus, yang kedua balok, yang ketiga limas, yang keempat tabung, yang kelima kerucut, dan yang keenam adalah bola, yang ketujuh prisma. Nah, di sini Ibu akan coba menjelaskan tentang balok. Apa sih balok? Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh persegi panjang. Ini adalah bangun balok. Kemudian dari balok ini memiliki beberapa sifat. Yang pertama, memiliki sisi-sisi yang berbentuk persegi panjang. Jadi setiap sisi ini bentuknya persegi panjang. Kemudian memiliki rusuk-rusuk yang sejajar dan bentuknya itu sama-sama panjang. Jadi ini adalah rusuk. Ini rusuk, bentuknya sama panjang. Kemudian di sisi lainnya juga rusuknya bentuknya sama panjang. Nah, untuk sifat-sifat selanjutnya itu ada 6 sisi. Nah, sisinya ini ada di mana sih adik-adik? Jadi sisinya ada di sebelah sini adik-adik. Nah, sisi ini namanya sisi ya. Ada sisi depan, sisi belakang, sisi atas, sisi bawah, sisi kanan, sisi kiri. Coba kita hitung apakah benar sisinya itu ada 6. Kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sisi. Kemudian untuk rusuk di sini di bangun ruang balok itu dijelaskan ada 12 rusuk. Nah, seperti apa rusuk? Ini adalah rusuk ya adik-adik. Coba kita hitung apakah benar ada 12 rusuk. Kita hitung bareng-bareng ya adik-adik ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita balik. 5, 6, 7, 8. Kita balik lagi. 9, 10, 11, 12. Jadi betul jumlah rusuknya ada 12. Kemudian untuk titik sudut di bangun ruang balok ini dijelaskan memiliki 8 titik sudut. Nah, seperti apa sih titik sudut itu? Nah, titik sudut ini adalah bagian-bagian yang lancip, bagian yang ujung nih adik-adik. Apakah benar terdapat 8 titik sudut? Yuk kita hitung bareng-bareng ya. Yang pertama nih ya, 1, 2, 3, 4. Kita balik. 5, 6, 7, 8. Oke, itu yang dinamakan dengan sifat-sifat dari balok. Kemudian, ruas permukaan balok adalah jumlah luas seluruh sisi balok. Nah, contohnya ruas itu seperti nah ini adalah ruasnya. Kita perhatikan ya adik-adik ya. Jadi kita hitung dari sini, kita sebutkan dari sini ya, yaitu ada A, B, C, D. Lalu kita balik. Nah, E, F, G, H. Ini adalah ruasnya. Kemudian yang sisi atas ya, kita lihat sisi atasnya. Coba diperhatikan untuk sisi atasnya. Nah, ini adalah sisi atasnya. A, B, F, E. Ini sisi atas ya adik-adik ya. Kemudian apakah sama dengan ruas yang bawah? Tentu sama. Coba kita hitung. Nah, ini adalah sisi yang tadi di atas ya posisinya. Nah, sekarang ini posisinya kita perlihatkan dulu, yaitu D, C, G, H. Nah,
ini adalah ruas. Kemudian untuk sisi yang sampingnya itu kita perhatikan dari sini, yaitu ada ADHE. Lalu kita balik BCGF, gitu ya adik-adik. Nah, untuk mengetahui volume balok, yaitu bisa kita hitung menggunakan rumus V sama dengan P kali L kali T. V itu volume. Di sini ibu punya sebuah contoh ya. Ini dinamakan ruang dimensi balok. Kemudian di sini dijelaskan bahwa P yaitu panjang 6 satuan, kemudian L lebar 4 satuan, kemudian T tinggi 4 satuan. Jadi di sini kita bisa membuat rumus terlebih dahulu, yaitu V. Apa itu V? V adalah volume. V sama dengan P panjang kali L lebar kali T. Ada 6. Kemudian untuk lebarnya ada 4. Lalu dikali untuk tingginya ada 4 juga. Nah, jadi berapakah hasil dari 6 dikali 4 dikali 4? Untuk hasil ini kita kalikan 6 dikali 4. 6 dikali 4 berapa adik-adik? Ya, ada 24. Kemudian 24 dikalikan lagi sama 4 ya adik-adik. Nah, kita hitung bareng-bareng ya. 4 kali 4 16. Kemudian 4 dikali 2 8. 8 kita tambahkan angka 1 di atas ini, jadinya 9. Nah, di sini kita bisa tulis 96 cm per kubik. Begitu adik-adik ya. Halo adik-adik. Ini selanjutnya ya. Kita membahas tentang bangun ruang tak beraturan. Nah, di sini ibu ada 2 bangun. Jika digabungkan dia bangun ruangnya itu tidak berbentuk atau tidak beraturan antara sisi satu dengan sisi yang lainnya. Di sini ada 2 bangun. Yang pertama ada bentuk kubus, kemudian yang kedua adalah balok. Untuk menghitungnya, bagaimana caranya? Kita harus mengetahui rumus yang pertama, yaitu kubus. Yang pertama adalah volume 1 sama dengan rumus dari kubus ini, yaitu S pangkat 3. Nah, S pangkat 3 ini apa? Sisi-sisinya ini pangkat 3, yaitu apa aja sih? Nah, ini sisi panjang, lebar, dan tinggi. Panjang, lebar, dan tinggi ini semuanya memiliki ukuran yang sama ya, yaitu 10 cm. Pangkat 3. Jadi pangkat 3 dari 10 ini sama dengan 1000. Nah, kemudian untuk mengetahui bangun dari balok, yaitu volume 2, bagaimana rumusnya? Rumusnya yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Untuk panjangnya kita sudah ketahui, panjangnya ini 14 cm dikali lebar. Lebarnya berapa? Lebarnya adalah ini, jadi lebar antara balok dan kubus itu sama. Kita tulis angka 10. Kemudian tingginya berapa? Nah, tingginya karena di sini diketahui untuk tinggi bangun kubus bangun balok itu 7 cm, sedangkan bangun kubus adalah 10 cm, jadinya 10 ditambah 7 sama dengan 17. Nah, begini caranya ya. Kemudian kita mulai menghitungnya. 14 dikali 10 adalah 140. Lalu dikalikan dengan 17. Nah, 140 dikali 17, kita coba hitung manual ya. 140
dikali 17. Jadinya 7 dikali 0, 0. 7 dikali 4, 2, 8. 7 dikali 1, 7. Ditambah 2, 9. 1 dikali 0, 0. 1 dikali 4, 4. 1 dikali 1, 1. Lalu kita jumlahkan. Ini turun ke bawah. 8 ditambah 0, 8. 9 ditambah 4, 13. Taruh di atas 1, lalu hasilnya adalah 2380 cm kubik. Nah, untuk menentukan semuanya nih ya, jumlah semuanya itu gimana caranya? Yaitu menentukannya V total. Jadinya gimana? Volume 1 ditambah dengan volume 2. Jadi hasilnya adalah berapa? 1000 ditambah 2380. Jadi langsung saja ya, hasilnya adalah 3380 cm kubik. Nah, begitu ya adik-adik. Oke, pelajaran matematika kita cukupkan sampai di sini. Semoga semuanya bermanfaat. Selamat belajar dan tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.